Tabel 1 menyatakan total waktu yang dibutuhkan botol 2 pada alat fermentasi untuk menghasilkan gelembung pertamanya. Diketahui bahwa botol 2 pada alat fermentasi ke-1 membutuhkan waktu 33 menit. Botol 2 pada alat fermentasi kedua membutuhkan waktu 30 menit. Botol 2 pada alat fermentasi ketiga membutuhkan waktu 24 menit. Botol 2 pada alat fermentasi keempat membutuhkan waktu 19 menit. Tabel 2 menyatakan tingkat kekeruhan pada botol 2 alat fermentasi pada hari ketiga pengamatan. Diketahui botol 2 pada alat fermentasi ke-1 memiliki tingkat kekeruhan yaitu tidak keruh. Pada botol 2 pada alat fermentasi kedua memiliki tingkat kekeruhan sangat sedikit keruh. Botol 2 pada alat fermentasi ketiga memiliki tingkat kekeruhan sedikit keruh. Dan botol 2 pada alat fermentasi keempat memiliki tingkat kekeruhan cukup keruh. Tabel 3 menyatakan hasil uji keasaman botol 2 alat fermentasi menggunakan ekstrak kunyit. Diketahui botol 2 pada alat fermentasi ke-1 saat diuji keasamannya dengan kunyit menghasilkan warna kuning tua. Botol 2 pada alat fermentasi kedua saat diuji keasamannya menggunakan kunyit menghasilkan warna kuning sedang. Botol 2 pada alat fermentasi ketiga saat diuji keasaman menggunakan kunyit menghasilkan warna kuning sedang. Botol 2 pada alat fermentasi keempat saat diuji keasaman menggunakan kunyit menghasilkan warna kuning muda. Praktikum ini merupakan percobaan dari metabolisme anaerob, yaitu fermentasi alkohol. Abercrombie dan kawan-kawan tahun 1993 berpendapat bahwa fermentasi merupakan perubahan enzimatik dan anaerobik dari substansi produk-produk organik, khususnya gula, oleh mikroorganisme untuk menghasilkan produk-produk organik yang lebih sederhana. Menurut Heru 2011, yeast merupakan zat yang menyebabkan terjadinya proses fermentasi. Yeast pada umumnya mengandung mikroorganisme bersel tunggal seperti Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae menghasilkan dua enzim, yaitu enzim zimase dan invertase. Fungsi enzim invertase adalah untuk memecah sukrosa. Dalam percobaan ini adalah ekstrak buah dan gula pasir ataupun polisakarida yang belum terhidrolisis untuk diubah menjadi monosakarida atau glukosa. Sedangkan enzim zimase akan mengubah monosakarida menjadi etanol dengan proses fermentasi. Ini merupakan pendapat dari Yudo Mijoyo tahun 1990. Maka dari itu, berdasarkan hasil percobaan ini, diperoleh bahwa semakin banyak jumlah yeast yang digunakan, maka proses dihasilkannya gelembung pada botol 2 atau proses fermentasi akan berlangsung semakin cepat. Karena pada dasarnya enzim merupakan suatu molekul katalis yang dapat mempercepat laju reaksi kimia. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Susanto dan Saneto tahun 1994 yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah yeast yang digunakan dalam proses fermentasi, maka akan membantu mempercepat fermentasi alkohol tersebut. Dengan catatan, pemberian yeast tidak boleh terlalu banyak, namun juga tidak boleh terlalu sedikit. Karena bila jumlah yeast yang dipakai terlalu sedikit, maka proses fermentasi akan berlangsung lama. Sedangkan jika yeast yang dipakai terlalu banyak, maka keaktifan Saccharomyces cerevisiae akan berkurang karena pada awal proses
alkohol yang terbentuk sangat banyak, sehingga fermentasinya lebih lama dan banyak glukosa yang belum terkonversi. Pada botol 1, setiap rangkaian mengalami perubahan dalam hal bau, warna, dan rasa, di mana saat proses fermentasi, botol 1 tiap rangkaian seperti mendidih dan banyak menghasilkan gelembung-gelembung karbon dioksida dengan botol rangkaian keempat yang paling banyak menghasilkan gelembung. Pada hari ketiga pengamatan, rasa dari setiap botol yang awalnya manis berubah menjadi pahit. Lalu, bau dari botol 1 yang awalnya berbau jeruk berubah menjadi berbau alkohol akibat proses fermentasi ini. Hasil ini sesuai dengan pendapat Adam tahun 2000 yang menyatakan bahwa sesuai dengan namanya, fermentasi berasal dari kata Latin yaitu fervere, yang berarti mendidih, yang menunjukkan adanya aktivitas dari yeast pada ekstrak buah-buahan atau larutan malt biji-bijian. Kelihatan seperti mendidih disebabkan karena terbentuknya gelembung-gelembung gas CO2 yang diakibatkan proses katabolisme atau biodegradasi secara anaerobik dari gula yang ada dalam ekstrak. Proses fermentasi mengubah sifat fisik dan kimia dari makanan atau minuman, misalnya rasa, tekstur, penampilan. Berdasarkan hasil yang diperoleh mengenai kekeruhan botol 2 setiap rangkaian, diketahui bahwa rangkaian keempat memiliki tingkat kekeruhan paling tinggi, karena pada rangkaian ini diberi yeast paling banyak, yaitu 2 sendok makan. Kekeruhan ini dikarenakan gas CO2 hasil fermentasi dari botol 1 tercipta paling banyak, lalu berpindah ke botol 2 melalui selang yang ada, sehingga air kapur pada botol 2 menjadi keruh. Menurut Suyitno tahun 2012, gas CO2 ini ditangkap dan diikat oleh air kapur pada botol 2, sehingga warna air akan menjadi keruh karena banyak mengandung gas CO2. Bila air kapur bereaksi dengan CO2, maka akan terbentuk butiran kapur. Bila butiran kapur masih bercampur atau belum mengendap, maka air kapur akan terlihat menjadi keruh. Lalu, berdasarkan uji keasaman botol 2 setiap rangkaian menggunakan ekstrak kunyit, diperoleh hasil bahwa botol 2 pada rangkaian keempat memiliki sifat paling asam. Hal ini ditandai dengan warna larutan yang setelah diberi ekstrak kunyit berubah warna menjadi kuning muda. Hasil ini sesuai dengan pendapat dari Nugroho tahun 2018 yang menyatakan bahwa zat warna kurkumin yang terdapat dalam ekstrak kunyit adalah kristal berwarna kuning oranye, tidak larut dalam ether, larut dalam minyak, dalam alkali berwarna merah kecoklatan, sedangkan dalam asam berwarna kuning cerah. pH pada botol 2 ini menurut Elefri dan Putra tahun 2016 dipengaruhi oleh produk yang dihasilkan selama proses fermentasi. Produk ini yang dihasilkan adalah alkohol. Saccharomyces cerevisiae bersifat homofermentatif, sehingga produk fermentasi yang dihasilkan hanya alkohol dan CO2. Alkohol bersifat asam. Kondisi ini menyebabkan pH substrat semakin rendah. Sesuai dengan pendapat Kartoharjoyono dan kawan-kawan tahun 2007 juga menyatakan bahwa gas CO2 sering disebut gas asam atau acid W karena gas CO2 memiliki sifat asam.